Halo, apa kabar? Senang sekali saya Hersbun Arif bisa kembali menjumpai Anda semua. Apakah kemarin Anda termasuk bagian dari pelaku aksi unjuk rasa di gedung parlemen menuntut pembatalan kenaikan gaji anggota DPR khususnya tunjangan perumahan sebesar 50 juta per bulan? Kalau iya, saya ucapkan selamat pada Anda. Ya, karena Anda layak dinobatkan sebagai pahlawan yang ikut menyelamatkan APBN atau duit negara. Ini nggak main-main loh ya. Hanya dengan satu aksi sehari kemarin saja itu aksi itu ada duit negara sebesar setidaknya ini ya 1,39 triliun dengan Anda kemarin ikut aksi di sana ya. Ini sehari saja loh 1,39 triliun. Bayangkan kalau semua rakyat itu kompak, setiap kali ada penyimpangan, itu baik berupa apa pemborosan anggaran atau macam-macam lah usulan-usulan yang nggak masuk akal, yang itu benar-benar merupakan upaya dari para pejabat negara kita, baik itu anggota dewan, legislatif atau ini eksekutif, yudikatif yang bakal memboroskan uang negara itu langsung rakyat kompak turun melakukan aksi besar-besaran sebagai bagian dari aksi kontrol terhadap jalannya pemerintahan ini banyak sekali uang yang bisa kita hemat bareng-bareng ya. Dan kalau uangnya bisa kita hemat bareng-bareng kan berarti itu bisa kembalinya ke rakyat dan juga ini nantinya akan meningkatkan kesejahteraan rakyat. Jadi sudah dua lah setidaknya sekarang ini yang sudah mulai dibatalkan soal komisaris yang itu inisiatif dari Presiden Prabowo yang tantiem dan tunjangan lainnya sudah dihapus. Yang kita tunggu sekarang dipangkas. Tinggal separuh ya dari anggota komisaris, duitnya lebih gede lagi. Sekarang ini yang kedua adalah tunjangan perumahan dari anggota DPR. Sebenarnya komponennya masih banyak yang lain loh ini anggota DPR. Dipotong 50 juta ya lumayan buat mereka, tapi mereka masih punya potensi untuk dapetin duit yang lebih gede lagi itu dari macam-macam kegiatan mereka. Berapa besar anggaran pemerintah yang bisa dihemat dan nggak dihambur-hamburkan oleh mereka ini yang Bapak menyebut dirinya sebagai wakil rakyat maupun pemerintah, kalau kemudian kita terus-menerus melakukan kontrol terhadap jalannya pemerintahan ini. Gara-gara aksi unjuk rasa kemarin DPR seperti dikatakan Wakil Ketua DPR ini Sufmi Dasko Ahmad memutuskan tunjangan perumahan sebesar 50 juta itu hanya diberikan selama setahun saja. Jadi terhitung mulai tanggal 1 Oktober kemarin mereka dilantik tahun 2024 itu sampai November 2025. Uang itu setelah itu nggak ada lagi tambahan. Cukup nggak cukup ya digunakan untuk sewa rumah jabatan untuk anggota DPR selama satu periode. Cukup lah ya, karena kalau satu tahun saja itu kali 50 juta itu kan total berapa? Setahun berarti 600 juta. 600 juta cukup untuk 5 tahun. Kalau dihitung rata-rata selama satu bulannya itu kira-kira berapa ya harganya sekarang. Kalau sekarang ini kan katanya kemarin kata anggota DPR kosnya itu 3 juta. Ya. Kalau 3 juta kali 12 ya 36 juta kali 5 tahun itu 100 ya berapa itu? 5 kali 3 kali 36 180-an juta lah gitu ya 160 180 juta. Masih sisa itu. Jadi cukup lah ya ini. Memang apalagi kalau ini bukan mau sok-sokan nyewa rumahnya yang mahal begitu ya. Jadi ini nanti masing-masing anggota DPR itu memang dengan kalau hanya satu tahun saja bulan Oktober 2024 sampai 2025 totalnya itu jadi tinggal 600 juta bukan 3,6 miliar seperti rencana anggaran sebelumnya. 3,6 miliar itu untuk keluarga kelas menengah Indonesia saja ini udah bisa untuk beli rumah baru loh ya. Kalau mereka kan cuma dipakai untuk sewa atau kontrak selama 5 tahun dan saya yakin nggak semua 3,6 miliar itu digunakan untuk sewa. Mereka pasti punya sisa banyak itu duit itu ya. Jadi nggak usah kemaruk lah ya Pak anggota dewan, Bu anggota dewan. Dengan begitu kalau hanya setahun diberi uang sewanya dari semula 1,74 triliun yang harus dikeluarkan oleh pemerintah itu nantinya total untuk 580 anggota DPR negara hanya pun dengan tanda petik ya mengeluarkan anggaran rumah jabatan sebesar 348 miliar saja. Itu juga tentu angka gede loh ya.
Aksi kemarin kalau dilihat dari jumlah massa yang turun itu memang sangat mengejutkan karena ini boleh dibilang ini elemen-elemen yang turun itu tidak terorganisir dengan baik, misalnya dari kelompok buruh atau apa dan sebagainya, atau badan eksekutif mahasiswa. Jadi kemarin itu boleh dibilang ini adalah massa cair, itu yang mereka melakukan konsolidasinya melalui media sosial. Ini hanya ada dari kalangan masyarakat, ada mahasiswa, pelajar, anak-anak STM, kaum miskin kota, ojol, driver ojol dan sebagainya. Tapi mereka ini tidak atas nama organisasi seperti itu ya. Karena saya membaca misalnya sejumlah organisasi buruh, kemudian juga badan eksekutif mahasiswa juga tidak secara resmi menyatakan ikut turun. Namun kalau dilihat dari jumlah aksi massa dan militansinya itu luar biasa. Jumlah ruas jalan termasuk jalan tol di depan gedung parlemen di kawasan Senayan ini macet total. Kemudian juga perjalanan kereta api ini di sekitar situ yang kawasan ini relasi antara Tanah Abang ke arah Serpong dan juga ke Rangkas Bitung misalnya, itu sempat kemudian juga ini sempat tersendat dan kemudian perjalanannya tidak bisa penuhnya seperti semula, relasi dua wilayah ini tidak lancar seperti sebelumnya. Karena masanya memang melimpah ini ya, mengelilingi gedung parlemen ini, baik dari pintu depan itu di kawasan Gatot Subroto dan kemudian di belakang itu kawasan apa ya, Jalan Patal Senayan ya kalau tidak salah ya. Nah ini dan aksinya itu berlangsung hingga malam hari dan polisi terpaksa membubarkan dengan water cannon untuk membubarkan aksi massa ini. Kabar naik gaji, nah itu sebutnya ya, dan tunjangan anggota DPR itu yang nilainya sampai di atas lebih dari 100 juta itu memang menyebar sangat masif di media sosial. Dan ini menjadi bahan bakar yang menggerakkan rakyat yang hidupnya ini tengah mengalami kesulitan ini, terutama di Jakarta ya. Tapi kemarin juga banyak juga tuh massa aksi yang dari berbagai daerah yang ikut turun itu ya. Ini kan persoalan pemutusan hubungan kerja, kesulitan untuk mereka yang lulus untuk mencari lapangan kerja, biaya hidup yang naik. Dan belakangan ini akibat kebijakan dari Menteri Pertanian itu kan harga beras di pasaran itu jadi naik. Dan ini coba bayangkan kalau sudah kena PHK, terus kemudian beras juga naik, ya hidup tambah sulit, ya mereka tanpa dikomando itu ya mereka langsung bergerak gitu, dan semua bergerak menuju ke gedung parlemen ini. Apalagi kalau kita lihat ya ini berkaitan dengan narasi naiknya gaji atau naiknya tunjangan, sebenarnya begitu ya, yang disampaikan oleh pemerintah maupun terutama para petinggi DPR, termasuk ini petinggi-petinggi Dewan dan juga sekretariat DPR itu memang tidak cukup memadai, terkesan simpang siur gitu, dan mereka tampaknya mencoba mengelabui publik. Misalnya menyatakan mereka, Sekjen DPR misalnya menguasai, nggak ada itu kenaikan gaji, yang ada itu adalah tunjangan. Ya buat rakyat itu nggak ada urusannya, mau gaji mau tunjangan, pokoknya penghasilan anggota DPR itu yang mereka tahu naik, dan naiknya di atas 100 juta. Padahal sebenarnya kalau mereka tahu yang sebenarnya berapa yang diterima oleh anggota DPR, ini belum termasuk misalnya reses-reses, kemudian kunjungan dapil, dan belum lagi ada uang perjalanan dinas dan sebagainya, jumlahnya lebih gede dari 100 juta. Coba deh, jujur deh ngaku, lebih dari 100 juta itu. Karena mereka masih bilang kan enggak, kalau reses itu kan dikembalikan ke darah rakyat. Ya faktanya nggak seperti itu. Banyak juga anggota dewan yang sebenarnya tidak menggunakan uang resesnya untuk dikembalikan pada rakyat, juga kunjungan tidak dikembalikan ke para konstituennya, dan kunjungan ke dapil yang berapa kali itu juga angkanya sangat gede lah. Pokoknya dia lebih kalau di atas 100 juta. Jadi kalau toh dipotong 50 juta ini pun juga nggak kurang kok buat anggota dewan itu. Mereka kan kemudian beralasan bahwa karena mereka fasilitas rumah jabatan itu dikembalikan ke Setnek, maka untuk menunjang kinerja mereka, ya itu akhirnya mereka diganti dengan uang tunai yang digunakan untuk sewa. Nah, besarannya kok bisa sampai 50 juta, itu gimana ceritanya? Ini publik makin marah karena terkesan antara pimpinan DPR dan Kementerian Keuangan itu saling lempar tanggung jawab. Ketua Komisi 11 DPR RI, Misbahun, mengatakan bahwa keputusan memberikan tunjangan uang sewa rumah anggota DPR sebesar 50 juta per bulan selama 5 tahun itu merupakan keputusan Kementerian Keuangan, dan DPR itu hanya menerima saja, kata dia. Dari mana angka 50 juta itu? Itu adalah angka dalam kapasitas mereka, maksudnya sebagai anggota DPR ini sebagai pejabat negara. Nah, pejabat negara tentunya memiliki satuan harga yang ditetapkan Menteri Keuangan. Nah, alasannya kenapa kok ada tunjangan perumahan? Ya, ini diperlukan karena banyak anggota DPR yang datang dari daerah. Mereka membutuhkan tempat tinggal dan yang difasilitasi negara. Ya, tadi tuh karena rumah jabatan anggota DPR sudah dikembalikan ke Setnek.
Namun sebaliknya, Dirjen Anggaran Kementerian Keuangan Luki Alfirman mempersilahkan wartawan untuk menanyakan itu ke DPR. Nah, ini dibalikan ke DPR. Yang lebih parah itu Wakil Menteri Keuangan Suhazil Nazara. Dia menolak menjawab pertanyaan wartawan. Soal itu dia malah minta agar wartawan sudah jangan tanya yang itulah, tanya acara yang sedang berlangsung hari itu sajalah gitu. Jangan nanyain soal ini, soal-soal tunjangan DPR itu. Kelihatannya ini jadi soal yang sangat sensitif. Nah, sebelum itu pimpinan DPR seperti Ketua Badan Anggaran itu Said Abdullah itu kan juga dia menyatakan bahwa ini sewa rumah itu lebih murah ketimbang negara harus melakukan renovasi rumah dinas jabatan anggota. Ini mereka tetap selalu ngukurnya itu dengan kantong mereka. Selalu mereka ngomong lebih murah, lebih murah. 50 juta memang buat para anggota DPR ini peanut ini. Saya tahu betul ini. Mereka duitnya lebih dari itulah anggota DPR. Itu gaya hidupnya aja mereka kan kelihatan pada nyewa pesawat pribadi dan sebagainya, terus mengisap sigar, cerutu dan sebagainya. Ya 50 juta nggak cukup buat mereka lah gitu ya. Tapi buat rakyat 50 juta itu angka gede banget itu ya. Apapun narasinya itu membuat rakyat tidak puas dan kemudian memutuskan mereka untuk turun ke jalan. Apalagi sejumlah pegiat civil society itu termasuk misalnya ICW itu punya hitung-hitungan yang juga bikin orang jadi terbelalak dan langsung kepalanya pening dan maunya marah aja ini. Jumlah anggaran rumah jabatan itu katanya bila yang 50 juta per bulan itu bila dikonversi untuk membayar gaji guru dengan asumsi gaji mereka rata-rata sebesar 4 juta, maka bisa digunakan untuk membayar gaji guru sebanyak 36.000 orang. Bayangkan ya, 580 orang anggota dewan itu tunjangannya saja itu bisa digunakan untuk menggayar gaji guru 36.000 orang. Itu baru tunjangan ya 50 orang dari tunjangan saja. Dan ini kan jelas menunjukkan angka disparitas yang luar biasa. Mereka mengklaim mewakili rakyat tapi kehidupan mereka dibandingkan rakyat diwakili itu sangat mencolok. Dan ini saya kira yang juga jadi rakyat tambah marah itu ketika kemarin ya habis waktu mereka hadir pada rapat paripurna pembacaan nota APBN tahun 2026 kan pada waktu itu anggota DPR tuh kedapatan joget-joget ya dan itu menyebar luas di media sosial dan ini membuat publik juga sangat marah di tengah kesulitan hidup rakyatnya mereka malah joget-joget di anggota di gedung parlemen. Jadi memang fasilitas bukan hanya gaji ya fasilitas lah ini ya gaji dan fasilitas serta tunjangan anggota dewan kita aja memang angkanya sangat tinggi ya. Bahkan kalau dibandingkan misalnya dengan negara tetangga seperti Malaysia dan Singapura. Nanti kalau bandingkannya jangan hanya dilihat jumlahnya tapi juga dilihat dari soal pendapatan per kapitanya ya. Misalnya dengan Malaysia dan Singapura itu kita itu hanya kalah dengan Singapura. Singapura negara kaya tapi kita lebih tinggi dari Malaysia. Nah, Anda pasti tambah jengkel ketika tahu bahwa tetapi pendapatan per kapita Malaysia itu lebih tinggi dari Indonesia. Kalau dengan Singapura jauh banget gitu. Jadi wajar kalau mereka juga lebih tinggi sementara Malaysia lebih rendah. Jadi dengan fakta semacam itu ditambah penjelasan para petinggi DPR yang simpang siur dan terkesan ingin menutup-nutupi yang membuat rakyat makin marah. Nah, waktu itu ketika melihat kemarahan publik terutama tercermin di media sosial sebenarnya Ketua DPR Puan Maharani sudah memberikan sinyal katanya ya kalau memang itu akan dikoreksi lah DPR akan mendengar aspirasi dari rakyat itu dan akhirnya benar seperti disampaikan oleh Dasko hari ini ya itu memang kemudian ini dikoreksi. Jadi kata Dasko itu hanya Oktober 2024 sampai dengan Oktober 2025 per bulannya 25 juta dan nantinya akan dipakai kontrak selama 5 tahun. Ini periodenya 2024-2029. Dan ini kata dia, mengapa kemudian timbul informasi yang simpang siur ya karena penjelasan yang disampaikan oleh anggota dewan mengenai tunjangan perumahan itu katanya dia kurang lengkap. Sama seperti yang lain, Dasko menyatakan bahwa sejak dilantik pada Oktober 2024, anggota DPR tidak lagi mendapatkan fasilitas rumah dinas dari negara. Fasilitas itu telah dikembalikan Kementerian Sekretariat Negara. Sebagai gantinya anggota DPR mendapat tunjangan perumahan dalam bentuk uang tunai. Namun karena saat itu anggaran belum tersedia, tunjangan perumahan itu dicairkan secara bertahap. Jadi setelah Oktober 2025, anggota DPR tidak menerima dan tidak akan mendapat tunjangan kontrak rumah lagi. Jadi itu diangsur dari Oktober 2024 sampai Oktober 2025, jadi setahun setiap bulannya 50 juta yang akan dipakai untuk biaya kontrak selama 5 tahun. Setelah itu November 2025 mereka tidak terima lagi.
Nah, sekarang ini tinggal dikawal saja. Jangan sampai ternyata diam-diam setelah Oktober tunjangan tetap diberikan. Dan kemudian omongan Dasko ini hanya untuk meredam kemarahan masyarakat ya. Jangan sampai itu terjadi. Harus dikawal terus. Jadi karena itu ya jangan alergi untuk demonstrasi. Jangan ada ucapan-ucapan lagi apa sih demonstrasi hanya membuat macet jalanan. Demonstrasi itu ya memperjuangkan hak Anda dan juga seperti dalam kasus ini bisa menghemat atau menyelamatkan uang negara yang tadinya mau digunakan hambur-hamburan oleh para anggota DPR RI. Dengan cara begitu, pemerintah maupun anggota DPR itu mau nggak mau mendengar suara rakyat. Kalau cuma dikritik-kritik saja, dikritik oleh pers, dikritik oleh para pengamat dan sebagainya, mereka pasti akan terus berlanjut ya, seperti istilah peribahasa anjing menggonggong kafilah berlalu, begitu ya, nggak mau dengar. Tapi kalau kemudian demonstrasi dan kemudian dilakukan secara besar-besaran, ya mau nggak mau mereka pasti akan mendengar itu. Apalagi kan ini kalau sudah demonstrasi seperti itu ke Indonesia akan jadi sorotan publik dan itu citra pemerintahan dari Prabowo Subianto juga akan disorot oleh dunia internasional. Tapi yang paling penting ini ya demonstrasi jangan anarki karena demonstrasi itu kan juga diatur sebagai salah satu figur dari demokrasi. Jangan mau dikriminalisasi karena Anda melakukan demonstrasi, tapi kalau kemudian sudah merusak fasilitas dan infrastruktur umum, ya itu lain lagi urusannya. Itu sudah bukan demonstrasi. Saya Arif, sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.